Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amartya Maheswara Manik, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta yang sedang melaksanakan KKN tematik COVID-19 Angkatan 72 secara daring. Di tengah kondisi pandemi ini, kita semua dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Atau dengan kata lain, pandemi memaksa kita untuk tetap di rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Sementara itu, kita sebagai generasi muda, apabila terlalu lama di rumah, maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kita. Ini disebabkan karena munculnya rasa bosan, hingga pada akhirnya diikuti dengan rasa malas. Tentu ini bukanlah hal baik. Kita sebagai generasi muda seharusnya ikut berperan aktif dalam menciptakan terobosan-terobosan baru di tengah situasi pandemi seperti ini. Sembari tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, dan serta mematuhi protokol kesehatan. Sebagai generasi muda, kita harus bisa melakukan tindakan kreatif dan inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pemanfaatan sosial media sebagai media publikasi potensi Karang Taruna Desa. Sebelumnya yakni penjelasan mengenai Karang Taruna. Apa itu Karang Taruna? Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia dan merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial sederajat, terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Tugas dari Karang Taruna yaitu 1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda. Kedua, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda. Ketiga, meningkatkan usaha ekonomi produktif. Keempat, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda, untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelima, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal. Yang keenam adalah memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat sosial media, yakni sebagai media interaksi sosial, dapat digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri, kemudian merespon perkembangan zaman yang serba digital, kemudian sebagai media publikasi, contohnya aktivitas harian, agenda penting, informasi penting, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai media penyampaian edukasi, kemudian membuka peluang dunia luar lebih mengenal kita. Yang terakhir, sosial media punya peluang untuk dimonetisasi. Dalam hal ini adalah YouTube apabila dilakukan dengan konsisten. Sosial media apa sih yang dapat dimanfaatkan oleh Karang Taruna? Nah, Karang Taruna dapat memanfaatkan sosial media YouTube. Monetisasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan kanal YouTube mendapatkan sejumlah penghasilan. Monetisasi menyediakan ruang bagi pengiklan untuk menggunakan tayangan atau video buatan kreator sebagai tempat beriklan. Kanal YouTube harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat pertama adalah memiliki sedikitnya 1000 subscriber. Subscriber sendiri adalah akun lain yang mengikuti kanal milik seseorang dan mengetahui ketika kanal tersebut mengirimkan unggahan terbaru. Asumsinya, ketika memiliki sebanyak 1000 subscriber, maka kanal YouTube telah memiliki pasar atas konten yang dibuatnya. Kedua, adalah memiliki sedikitnya 4000 menit jam tayang total pada kanal yang dimilikinya. Nah, Karang Taruna perlu mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bidang atau divisi khusus dalam struktur kepengurusannya. Tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas kerja yang terencana dan terstruktur. Kedua, menentukan sosial media yang akan dikembangkan. Ketiga, dalam menjalankan tugas dan kegiatannya dapat dibuat menjadi bentuk video. Hal ini sekaligus dapat menjadi konten bagi kanal YouTube Karang Taruna. Keempat, bekerja sama dengan warga setempat agar turut berpartisipasi
dan melibatkan warga setempat pada konten video. Yang terakhir, warga setempat berlangganan atau subscribe akun YouTube Karang Taruna, karena hal ini akan membantu proses monetisasi akun YouTube Karang Taruna. Apabila kanal YouTube Karang Taruna berhasil dimonetisasi dan menghasilkan keuntungan, maka Karang Taruna dapat memaksimalkan lagi kinerjanya dalam bidang kesejahteraan sosial. Karang Taruna akan berperan aktif sebagai social entrepreneurship. Social entrepreneurship adalah menggabungkan inovasi, sumber daya, dan kesempatan untuk mengatasi tantangan atau problem sosial dan lingkungan dengan kewirausahaan. Social entrepreneurship harus menciptakan keuntungan. Karena dari keuntungan tersebut, Karang Taruna dapat mengembangkan dan memaksimalkan pemberdayaan kepada masyarakat dengan lebih besar dan luas lagi. Tujuan utama social entrepreneurship adalah menciptakan sistem perubahan yang berkelanjutan. Kunci pentingnya adalah inovasi, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan adanya perubahan sistem sosial masyarakat. Sekian materi dari saya. Untuk materi yang lebih lengkap, teman-teman bisa mendownload pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.